Selanjutnya, marilah kita sampaikan salam hormat kita kepada manusia yang sangat luar biasa, yang sangat suci jalur nasabnya, sangat sempurna akhlak dan fisiknya, dengannya lah risalah kenabian ditutup, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai kajian kita pada sore hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. A'udzubillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pertama-tama kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada seluruh peserta kajian yang telah hadir dalam kajian Kitab Bulughul Maram 10 dengan tema adab berpakaian. Semoga dengan niat dan usaha kita Allah mudahkan segala urusan kita dan Allah memberikan pahala yang sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan saya Hayat Rizky Syah dari Pusaka Al-Huriyah yang insya Allah akan menjadi moderator pada kajian Kitab Bulughul Maram hari ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Ya, yang pertama akan ada pembukaan oleh moderator, lalu ada penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup oleh narasumber kita nanti. Alhamdulillah, dalam kegiatan ini telah tersedia juru bahasa isyarat untuk memfasilitasi saudara kita yang membutuhkan fasilitas tersebut. Telah hadir Kafajrus yang akan kita menerjemahkan kepada bahasa isyarat. Selanjutnya, di dalam kajian kali ini ada beberapa informasi yang harus dilakukan selama kajian ini berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan format nama asal, garis bawah, nama lengkap, nama institusi boleh disingkat. Lalu yang kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mic atau mode diam saat acara berlangsung. Yang ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya langsung, bisa menggunakan fitur raise hand dan berbicara setelah dipersilahkan. Bagi jemaah yang tidak berkesempatan untuk raise hand, silakan bertanya di kolom chat box dan insya Allah akan dibacakan oleh moderator nanti dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema kali ini, yaitu adab berpakaian. Lalu yang keempat, bagi peserta yang ingin menyalurkan infak melalui Masjid Al-Huriyah, bisa dengan cara mengunduh foto QR Code yang ada di kolom chat dan akan ditampilkan pada akhir acara. Dan yang terakhir, mohon dapat mengisi daftar hadir pada link ipb.link/hadir-kkbm di chatbox. Baik, selanjutnya izinkan saya membacakan sedikit biodata tentang narasumber kita pada sore hari ini. Beliau ialah Kiai Haji Muhammad Abbas Aula LC-MHI. Beliau pernah menjabat menjadi Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bogor. Pernah menjabat menjadi Ketua Badan Wakaf Dewan Dakwah. Untuk sekarang, beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Wal Hadits Bogor dan Wakil Ketua Umum Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia. Alhamdulillah, beliau sudah hadir di dalam forum kita. Baik, kita akan beralih ke acara selanjutnya. Insya Allah akan ada penyampaian materi oleh narasumber kita dengan tema adab berpakaian kepada Kiai Haji Muhammad Abbas Aula LC-MHI. Layar dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para mahasiswa, para mahasiswi yang berada di tempatnya masing-masing, ibu bapak yang bergabung dalam acara kajian Kitab Bulughul Maram bersama DKM Masjid Al-Hurriyah IPB. Semoga kita semuanya senantiasa dalam limpahan rahmat Allah dan maghfirahnya. Semoga kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan seluruh ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada sore hari ini kajian kita dengan topik adab dalam berpakaian dalam kitab Bulughul Maram Babul Libas. Bab tentang berpakaian, atau kita rubah menjadi adab dalam berpakaian. Di dalam surat Al-A'raf, surat 7, ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak-anak Adam, qad anzalna 'alaikum, telah kami turunkan, telah kami sediakan untuk kamu libasan, pakaian, yuwari sawatikum, yang menutupi aurat kamu, warisan, dan sebagai perhiasan. Walibasut taqwa dzalika khairun, pakaian takwa adalah lebih baik daripada itu. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun, itulah di antara tanda-tanda bukti kekuasaan Allah. Semoga manusia ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan kepada kita tidak terbatas kepada manusia, orang-orang yang beriman saja, tapi semua manusia, anak cucu Adam. Allah turunkan, sediakan bahan pakaian, dan kemudian dijahit, ya. Pertama dengan tujuan untuk menutup aurat, dan kedua adalah sebagai perhiasan. Ya. Bahkan di dalam surat yang sama, surat Al-A'raf ayat 31, terkait dengan ibadah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas juga, kita kutip ayat ini. Ya. Allah menyeru, Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, anak-anak Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika kalian hendak salat di masjid. Ini menunjukkan bahwa Islam datang memang dan tujuan untuk kebaikan hidup manusia. Mungkin saja ada orang yang enggan tidak mau berpakaian, tapi secara fitri manusia menginginkan ini. Allah Maha mengetahui itu. Karena itulah dia sediakan bahan-bahan pakaian ini. Dan kemudian diolah. Hingga sekarang kita pakai, kita nikmati bersama-sama. Manusia primitif sekalipun juga dia berusaha untuk memakai pakaian. Tapi konon di Papua sana dulu malah mau dilestarikan. Biar jadi tontonan. Padahal itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kadang-kadang kan dia tidak mengerti atau tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Sehingga dia ambil daun-daun kayu pakai untuk menutupi dirinya, menutup auratnya. Karena itu, di mana-mana ketika Islam masuk,
Di antaranya yang dianjurkan untuk segera mereka merubah dirinya adalah bebersih diri, taharah, dan kemudian di antaranya adalah memakai pakaian. Dan maksud adalah untuk menutup aurat dan sekaligus juga untuk perhiasan. Nah, itulah sekilas fungsi daripada pakaian itu untuk aurat dan juga untuk selainnya adalah ya dalam waktu-waktu tertentu, misalnya waktu musim dingin yang sangat dingin, orang butuh pakaian, sehingga yang enggan untuk berpakaian menutup dirinya seluruhnya pun pada saat itu dia harus memakai pakaian yang tebal dan menutup seluruhnya. Kita lihat seperti di dunia barat, wanita-wanita yang tadinya tidak menutup aurat seperti dalam Islam, tapi pada saat musim dingin dia pakai dengan ketat sekali. Musim panas juga demikian, untuk menutup dirinya. Nah, Islam sekali lagi datang mengatur tentang masalah-masalah kehidupan umat manusia ini, walaupun ini terkait dengan urusan pribadi, urusan pakaian saja, tapi itu merupakan bagian daripada ajaran Islam. Ya. Kemudian ketika sholat itu, jadi kita diperintahkan untuk harus memakai pakaian yang bagus. Jangan sampai misalnya kita kalau datang ke undangan bersih diri pakai pakaian yang bagus, tapi ketika datang ke masjid kita memakai pakaian yang sangat sederhana, mungkin dengan alasan ini kan juga menutup aurat, tapi kalau secara logika kan tidak bagus. Ini yang terkaitnya adab. Jadi kita adab bagaimana kalau kita berhadapan bersama manusia saja kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, apalagi ketika kita beribadah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu dalam kitab Bulughul Maram bab al-libas ini, salah satu hadisnya yang ingin kita ungkapkan sini adalah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Dia katakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdin ni'matan. Allah suka, Allah mencintai, Allah ingin ketika dia memberikan suatu nikmat kepada hambanya, ayyara athara nikmatihi alaihi. Dia ingin melihat asar, bekas nikmatnya itu, tanda nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya itu apa? Dia suka kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia memperlihatkan sebagai tanda syukur kepada Allah. Nah, oleh karena itu dalam kitab Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram ini, As-San'ani, ya, dia menyatakan bahwa hadis-hadis ini, ya, karena hadis ini ada lagi riwayat yang lain hampir bersamaan saja, seperti hadis riwayat Imam Al-Hakim. Kalau tadi itu riwayat Imam Baihaqi, Imam Al-Hakim menyatakan dalam riwayatnya, innallaha yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdi. Allah suka atau ingin melihat asar nikmatnya yang diberikan kepada hambanya. Tentu banyak sekali nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat kita berpakaian. Jadi jangan orang-orang beriman diingatkan bahwa pakaian ini juga adalah merupakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itulah kita disunahkan, ya, ketika kita berkaca memakai pakaian yang indah, apalagi ke pesta atau ke mana, ya, kita ingin dilihat oleh orang penampilan kita yang baik. Allah juga ingin melihat penampilan kita, tapi di situ beda di sini.
Allah ingin supaya kita hanya melihat pakaian kita yang indah, tapi ingat bahwa yang memberikan pakaian ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di saat kita berpakaian, kita berdandan, ya, ada doa yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb. Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian kepadaku ini. Memang pakaian ini Allah yang beri. Kan saya beli sendiri dari toko. Harganya kadang-kadang bisa sampai sekarang coba tuh. Sebuah kerudung saja itu yang dipakai oleh akhwat kita itu harganya bisa sampai 5 juta coba. Saya pernah baca di satu berita. Ada seorang gubernur wanita. Untuk kerudungnya harganya sampai 5 juta. Itu apa itu? Karena dia lihat indahnya, dia tertarik, kemudian dia beli. Dan kemudian menampilkan di hadapan orang. Maka di sini, jangan menganggap bahwa itu adalah usaha sendiri. Kalau Allah tidak berikan umur kita, tidak diberikan kesehatan, tidak diberikan tenaga, dari mana kita bisa mendapatkan selai baju atau kain itu? Nah, itulah maka hikmahnya di saat kita berpakaian, kita ucapkan Alhamdulillah alladzi kasani hadza thawb. Segala puji bagi Allah yang telah menyediakan atau memberi pakaian kepadaku ini. Wa razaqanihi, Allah yang berikan rezeki kepada kita. Ya. Min ghairi haulin, tanpa daya minni wala quwwatin. Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Tanpa daya dan upaya dariku. Maksudnya adalah, ya, kalau tadi daya kekuatan kita ini semuanya dicabut oleh Allah, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita baru rasakan pada saat kita berbaring sakit sampai kepada sendok saja. Sendok teh saja kita tidak bisa mengangkatnya, harus kita disuapin oleh orang lain. Kenapa itu? Tenaga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dan sentilan sedikit saja sakit. Kita sudah tidak bisa berdaya. Nah, itulah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memakai pakaian ini juga adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita memakai pakaian karena ada perintahnya. Ya. Di mana perintahnya? Dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran sudah kita bacakan tadi, surat Al-A'raf ayat 26. Bahwa Allah menyediakan pakaian supaya untuk menutup aurat kita. Itu. Maka salah satu hadis yang diungkapkan dalam bab ini adalah terkaitnya dan ketika kita berpakaian adalah kita ingat. Ini merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kata As-San'ani dalam syarah hadis ini, dalam kitab Subul Salam, dikatakan hadhil ahadits, hadis-hadis ini dilalatun ala anna Allah Ta'ala, menunjukkan bahwa Allah yuhibbu minal amri. Dia cinta, dia suka, senang melihat hambanya idhara nikmati, menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Fi ma'kalihi wa malbasi. Tidak hanya terkait dengan pakaian, tapi juga dalam makan dan minum. Maka apa? Fa innahu syukrun lin nikmati fi'liyun. Dan itu adalah tanda syukur atas nikmat Allah secara fi'li. Apa namanya fi'li? Yang langsung kita lihat dalam bentuk perbuatan kita. Jadi syukur nikmat itu tidak hanya dalam bentuk kita mengucapkan Alhamdulillah atau dengan melaksanakan ibadah-ibadah lain. Tapi ketika dalam kaitan dengan pakaian sini, ketika kita memakai pakaian itu, bertanda bahwa kita sedang mensyukur nikmat Allah. Maka saat kita memakai, ucapkanlah paling sedikit adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat akan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, dan kemudian kita mengucapkan puji syukur karena
tanpa daya dan kekuatan diberikan oleh Allah, tidak mungkin kita bisa memiliki baju baru atau memiliki pakaian yang bagus dan lain sebagainya itu. Dan kemudian dia katakan, wali annahu idza ra'a, karena itu ketika kita memakai pakaian ini, apabila kita melihat al-muhtaja, orang yang mungkin ingin seperti yang kita pakai ini, nah inilah akan mendorong kita untuk ingat juga orang lain. Saya pakai pakaian seperti ini. Mungkin saja ada orang yang pada hari ini tidak berpakaian. Apalagi dengan nilai yang sangat-sangat mahal itu. Mungkin saja ada orang yang jangankan yang 1 juta atau 100.000. Mungkin yang harganya, kerudung itu kan harganya paling rendah sekitar 50.000. Paling mahal itu sampai 5 juta coba. Tapi ketika dia pakai itu, dia ingat. Mungkin ada orang yang hari ini tidak berpakaian, tidak berbaju, tidak punya kerudung. Terdorong hatinya untuk bersedekah. Gitu. Liyatasaddaq alaihi. Dan dia juga terdorong hatinya untuk melihat. Mungkin ada orang-orang yang butuh, ya. Idharul lil faqri bilisanil hal. Jadi dia sesungguhnya memperlihatkan pakaiannya itu, ya, dalam bentuk lisanul hal. Dia sedang mengajak orang, ini pakaian yang Allah perintahkan kepada kita untuk makainya. Paling tidak tadi pakaiannya rapi, ya, yang menutup aurat tentunya. Apalagi kalau kita berbicara tentang menutup aurat, ya, ayat Quran sudah dengan jelas, ya, menyatakan itu dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'al mu'minina yudnina 'alaihinna jalabibihin. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita yang beriman, supaya mereka mengulurkan jilbab mereka. Itu juga di dalam surat An-Nur ayat 31. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menjaga kehormatan diri mereka. Dan kemudian, ya, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman adalah mereka menahan pandangan mereka, menjaga kehormatan mereka, dan kemudian tidak boleh dia menampakkan zinatahun. Zina tadi dalam surat Al-A'raf ayat 31, dan khudu zinatakum, ambillah pakaiannya yang bagus. Nah, di sini kepada wanita-wanita dikatakan khudu wala yubdina zinatahun, tidak boleh mereka menampakkan perhiasan mereka, maksudnya aurat mereka. Sebab kalau larang tidak boleh menampakkan pakaian mereka, bagaimana dia keluar? Jadi yang dimaksudkan di sini adalah tidak boleh mereka menampakkan pakaian mereka, tidak boleh mereka menampakkan aurat mereka. Yang kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa ketika Rasulullah masuk dalam rumah, melihat adiknya Siti Aisyah, Asma binti Abu Bakar dalam busana yang di saat itu mereka belum tahu hukumnya. Maka Rasulullah SAW kemudian menunjukkan, beritakan, ya Asma, wanita kalau sudah sampai baligh, kalau dia sudah datang bulan, pertanda bahwa ada kewajiban yang tidak boleh dia lalaikan, yaitu menutup auratnya sambil menunjuk kecuali muka dan telapak tangan. Itulah diantaranya batas aurat bagi wanita. Tentu memerlukan pakaian sini. Ya, pakaian. Ya, di dalam hadis juga disebutkan pakaian itu Allah lebih suka yang biasa saja, yang sederhana saja, tidak harus menampakkan syuhra, apalagi sampai mengundang perhatian orang.
Nanti hadis-hadisnya yang berkaitan dengan pakaian wanita ini ya, seperti yang diriwayatkan ya oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim ya. Rasulullah menyatakan sinfani min ahli nar. Ada dua golongan yang termasuk ahli neraka. Lam arahuma ba'du, yang belum pernah aku lihat keduanya ini. Siapa dia tuh? Nisa'an kasiyatin ariyatin ma'ilatin umilatin. Wanita-wanita yang kasiyat itu artinya yang berpakaian. Kasiyatnya wanita yang berpakaian. Tapi ariyatin seperti tidak berpakaian. Kasiyatin kalau di dalam syarahnya Imam Asy-Syaukani dalam menjelaskan hadis ini dikatakan bahwa pertama bermakna apa? Kasiyatin min nikmatillah, dia memakai pakaian karena nikmat dari Allah. Tapi ariyatin min syukriha, itu dia tidak mensyukurinya. Dia hanya melihat dari seninya, dari indahnya, dari dunianya, tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ma'nahu, makna juga berarti tasturu ba'dha badaniha, hanya menutup sebagian daripada badannya, wa takshifu ba'dahu, dan sebagiannya terbuka auratnya maksudnya. Yakni izharan li jamaliha, sekedar hanya untuk memperlihatkan keindahan tubuhnya. Ini kasiyatun ariyatun. Ya. Juga makna lain daripada kasiyatun ariyatun itu adalah talbasu thawban raqiqan. Dia memakai pakaian, tapi pakaiannya raqiq, yang tipis. Yasifu launu badannya, yang memperlihatkan masih terlihat bentuk ataupun warna kulitnya, itu karena saking tipisnya pakaian. Itu yang disebutkan kasiyatun ariyatun, yang oleh Rasulullah SAW bakal menjadi ahli neraka kalau mereka tidak segera bertaubat kepada Allah ketika di dunia ini. Nah, begitu juga dan hadis-hadis lain yang berkenaan dengan bab tentang al-libas. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ini lebih umum lagi tentang apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapapun orang yang di dalam hatinya ada secercah mithqala dzarratin, itu artinya secercah seberat zarrah min kibr. Kibr itu artinya sombong. Demikian kata Rasulullah. Orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, maka kata Rasulullah di sini dia tidak akan masuk surga. Faqala rajulun, ada di antara seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan. Bagaimana ada orang yang kepingin pakaiannya pakaian yang hasanan, yang bagus. Wa na'lahu hasanan. Sandalnya atau sepatunya juga bagus. Harganya juga mungkin agak mahal dibandingkan dengan lain-lain misalnya. Bagaimana itu? Apakah ini bukan termasuk memperlihatkan kesombongan? Maka jawab Rasulullah SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu bukan sombong yang dimaksudkan di sini, bukan kiber. Allah itu jamil,
Allah itu indah dan dia suka kepada yang indah. Al-kibru batarul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan melecehkan, merendahkan manusia. Itulah kibr. Maka apa kaitannya dan menolak kebenaran dalam pakaian sini? Ya, ketika dia memakai pakaian, dia tidak ingat bahwa ini ada kebenaran yang datang dari Allah, bahwa ini adalah nikmat Allah. Dia lupa di situ. Nah, itu bisa-bisa nanti masuk pada al-kibr. Ya. Rasulullah mengatakan bahwa pakaian yang bagus, yang indah, itu bukan kibr. Allah justru suka dan senang. Karena yang dimaksudkan kibr di sini adalah dia menolak kebenaran yang datang dari Allah dan kemudian menghina, melecehkan, merendahkan sesama manusia. Kemudian dalam kaitan ini juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra thawbahu khuyala." Siapa yang menjulurkan pakaiannya, khuyala ini sama dan kibr, memperlihatkan kesombongannya, lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Maka di hari kiamat nanti Allah tidak akan memperhatikan, tidak peduli kepadanya, tidak memperhatikannya. Sahabat-sahabat ketika Rasulullah mengucapkan sesuatu, mereka dan serius dan kemudian memahami makna satu persatu kalimat yang disampaikan Rasulullah. Siapa yang menjulurkan pakaiannya, manjarra thawbahu khuyala. Jadi menjulurkan pakaiannya itu termasuk yang khuyala atau tidak? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, faqala Abu Bakrin, dia katakan, inna ahada syaqiri izari, katakan, salah satu ujung pakaian saya ini memang julur ke bawah, di bawah mata kaki. Katakan itu. Yastarhi, ya, menjulur sampai ke bawah mata kaki. Ala inni ata'ahadu dzalika minhu. Saya ingin tidak akan melakukan itu kalau memang itu termasuk yang dilarang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, waqala innaka lasta mimman yaf'alu dzalika khuyala. Oh, itu engkau tidak termasuk orang yang disebut dengan orang yang menjulurkan pakainya khuyala karena kesombongan. Itu. Nah, itu. Ummu Salamah, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga datang bertanya kepada Rasulullah, ya, ketika dia mendengarkan hadis ini ada ancaman kalau menjulurkan pakaian sampai ke bawah. Fa kaifa tasna'u an-nisa'u biduyulihinna? Bagaimana dengan kaum wanita? Pakaian mereka juga akan menjulur sampai ke bawah. Maka apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurkhinahu shibran. Sudah dipanjang ke bawah, tapi dinaikkan sedikit setengah jengkal dari bawah, ya. Dari bawah tumit. Yurkhina shibran sinatnya satu jengkal, dinaikkan satu jengkal dari bawah ke tumit. Faqalat, tapi kemudian Ummu Salamah mengatakan, idan yang kasyifu aqdamuhunna. Kalau begitu nanti kaki-kaki mereka ini akan tersingkap, terlihat kakinya. Gitu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurkhina dira'an. Nah, kalau begitu dijulurkan ke bawah. Nah, ukurannya kalau tadi shibran itu dari mata kaki ke tanah. Kalau ini dira'an itu sehasta, artinya dari
batasnya dari betis ke bawah itu. Ya, kalau begitu mereka menurunkannya kira-kira dari betis sampai ke bawah mata kaki. Nah, itu supaya tidak terlihat pula kaki atau telapak kaki mereka. Gitu. Kenapa? Karena memang aurat wanita kan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, sehingga kemudian muncul lagi. Misalnya saja wanita yang sudah memakai bajunya menjulur sampai ke bawah mata kaki. Tapi saat dia melangkah mungkin bisa terlihat itu bagaimana. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi kalau masalahnya sekarang tidak menjadi masalah lagi. Akhwat kita, nisa al-mu'minat, ya, mereka sudah mencari, mendesain atau membuat bagaimana supaya mereka bisa memenuhi ketentuan atau sunnah Rasulullah SAW. Cukup dan pakai kaos kaki, sudah tertutup sudah mata kakinya. Dan pakai kaos kaki kan tidak hanya perempuan, bahkan laki-laki juga memakai seperti itu. Ini juga sama. Ketika kita melakukan semuanya, kita dengan kesadaran bahwa ini perintah agama. Dan kita yakini bahwa kalau perintah agama itu pasti agama kita memanusiakan kita, membuat manusia menjadi lebih mulia di hadapan Allah SWT dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Nah, maka ya kemudian misalnya kita bisa membaca di media ya, dengan adanya COVID ini, orang yang tadinya benci malah tuh melecehkan para wanita-wanita berjilbab, dia juga seperti berjilbab aja, bahkan pakai masker seperti orang memakai cadar. Nah ini membuktikan bahwa apa yang semula ya, kita tidak tahu, tapi ketika Islam mengatur, ini sebenarnya memberikan manfaat dan maslahat bagi kehidupan kita semuanya. Baik itu terkait dengan pakaian wanita maupun pakaian untuk laki-laki, karena memang beda ya. Kalau laki-laki kena auratnya tidak seperti wanita. Itu. Nah, kemudian hadis yang lainnya sebenarnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yandurullahu man jarras izarahu bataran. Nah, ini masih hadis yang terkait dengan menjulurkan pakaian tadi. Kata Rasulullah dalam riwayatnya lain, Allah tidak memandang, tidak akan melihat ya. Artinya pada hari kiamat nanti, ketika dunia ini ada orang yang jarra saw izarahu, tadi itu saub itu pakaian sebetulnya juga sama. Kalau izar ini kain. Apa bedanya saub dan izar? Kalau saub itu lebih umum, kalau izar ini kain seperti kain kita ya. Apa itu namanya? Sarung. Izar itu sarung. Rasulullah SAW pakai apa tuh? Nah, pakai qamis. Jadi ada izar, ada qamis, ada saub. Nah, kita sebut dengan gamis. Oh, ini gamis. Nah, itu pakaian yang seperti dipakai banyak sekarang ini, yang justru kalau di Arab itu kan sudah menjadi pakaian umum masyarakat. Nah, Masya Allah. Kenapa itu mereka pakai gamis tuh? Rasulullah itu lebih senang pakai gamis. Memang di dalam hadis juga disebutkan bahwa pernah Rasulullah membeli celana panjang, ya, dan dia pakai. Tapi hadis yang diriwayatkan ini dinilai oleh para ahli hadis tidak sampai kuat sanadnya, atau alias dhaif, ya, lemah. Tapi itu menunjukkan bahwa Rasulullah masih membenarkan pakai celana
panjang. Gitu. Kalau kita ikuti pendapat yang mengatakan Rasulullah, katakanlah tidak pakai celana panjang, tapi kok dia beli itu, ya bisa dipakai untuk bagian dalamnya. Di luarnya adalah gamis. Ya. Nah, orang Arab menyebut gamis bukan kamis atau gamis, tapi saub. Nah, beda jadi tub, dia sebutnya tub. Tub itu kita katakan gamis itu, kamis. Bahkan sampai dijelaskan oleh para sahabat-sahabat bagaimana pakaian kamisnya itu, tangan panjang apa tangan pendek. Ya, dia seringnya memakai tangan panjang, tapi juga kadang-kadang dia pakai yang tangan pendek, gamisnya tuh. Gitu. Dan itu kebanyakan dia memakai gamis dengan yang tangannya panjang. Kalau yang tangan pendek seperti orang-orang Arab sekarang juga, dia enggak itu pakai tangan pendek, gamis tangan pendek, kemudian pergi ke sembarangan tempat. Biasanya dipakai untuk di rumah. Gitu. Ya, kalau atau misalnya dia mau kerja itu, kalau kita lihat pada musim haji itu, misalnya mereka untuk lontar jumroh atau ya itu mereka pakai. Tapi kalau untuk sehari-harinya mereka berusaha untuk mencontohi apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tentang warna pakaian, ya, tentang warna pakaian ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasulullah bersabda, ilbisu thiyabal biyad, pakailah pakaian yang putih. Fa innaha atharu, karena pakaian putih itu berwarnanya maksudnya. Fa innaha atharu, itu lebih bersih, lebih suci. Wa atyab, dan lebih baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah mayat-mayat kamu dengan kain yang berwarna putih. Nah, atas dasar hadis inilah kemudian kalau dalam Imam Nawawi ya, dalam mengomentar hadis ini dia katakan, oh berarti ada hukum istihbab, disunahkan. Nah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam pengertian disunahkan kita memakai pakaian yang berwarna putih. Apakah berarti bahwa warna hitam atau warna putih, warna hijau tidak boleh? Tidak. Tidak ada larangan. Bahkan ada riwayat lain, hadis-hadis juga yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah memakai gamis yang hitam, pernah juga memakai gamis yang berwarna hijau itu. Pernah dengan suka itu kan beda. Nah, karena kesukaan inilah para ulama mengatakan bahwa yang sunnahnya adalah warna putih. Yang lain boleh saja dipakai. Ya. Apalagi dikomentari oleh mereka, ya, para ulama tentunya, dalam menetapkan hukumnya. Sebab kadang-kadang kita akan juga itu, menurut pendapat ini misalnya, oh tidak boleh. Ya, tidak boleh itu apa batas hukumnya? Tidak boleh, ada yang dalam pengertian makruh, ada yang dalam pengertian yang haram, dan boleh ini juga bisa dalam pengertian sunnah, wajib, atau boleh dalam arti hukum fikih kita misalnya tidak memakai pun tidak berdosa. Nah, karena itu yang berkaitan dengan warna putih ini, ya, Rasulullah SAW bahkan menganjurkan dan kemudian mengatakan bahwa mayat pun juga dibungkus atau dikafani dengan kain yang putih. Kalau tidak ada, ya bisa saja dengan yang lain-lainnya. Tapi sunnahnya seperti itu. Itulah bedanya antara sebuah amalan dilakukan oleh Rasulullah bisa menghasilkan tadi sunnah dalam pengertian itu kalau kita kerjakan dapat pahala, dan kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Dan sunnah dalam pengertian Rasulullah pernah melakukannya, tapi hukumnya hanya pada batas boleh saja, gitu. Ya. Maka misalnya pakaian yang juga
ada muza'farat, artinya di wangian, bahkan yang muza'farat kan ada sejenis wangian yang kemudian kalau mungkin kalau kita sekarang ini misalnya ada sabun cuci, kemudian ada alat pewanginya, itu mungkin kalau di zaman Rasulullah itu pakaiannya ada muza'farat yang setelah cuci kering itu melahirkan aroma yang bagus, ya, yang harum, itu muza'farat. Ya. Dan sekali lagi bahwa Rasulullah SAW juga mencintai atau menyukai pakaian dari cotton. Ya. Itu cotton itu kan bahasanya bahasa apa? Inggris apa Prancis itu? Dari bahasa Arab, al-qutnu. Qutnu itu artinya kapas. Jadi Rasulullah menyukai itu. Itu pun juga tidak dalam pengertian bahwa kalau begitu kita wajib memakai yang seperti Rasulullah. Nah, ada yang boleh-boleh saja, ada yang tadi oleh para ulama menetapkan bahwa ini hukumnya adalah mustahab atau sunnah, ya. Ya. Kemudian itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ada bahan pakaian tertentu yang dibolehkan untuk kaum wanita, tapi tidak dibolehkan untuk kaum lelaki. Ya. Dalam hadisnya, ya, dari Abu Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia katakan Rasulullah bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir. Nanti pada satu saat umatku ini akan menghalalkan hira. Hira itu apa? Zina. Dan menghalalkan sutra. Nah, ini pakaian, dalam kaitan pakaian. Hadis ini kaitan dengan dua hal. Pertama adalah Rasulullah menyatakan bahwa nanti pada suatu saat umatku ini saking dia kepingin pakai sehingga yang haram dihalalkan dengan bahasa yang berbeda. Nah, kalau zina kan sudah jelas bahasa apa yang bisa menghalalkan tuh. Paling-paling hanya untuk dianggapnya itu terlalu kasar mungkin, lalu supaya lebih halus banyak, maka wanita pezina disebutnya dan PSK. PSK itu apa? Pekerja seks komersial. Sudah aja dalam Al-Quran disebutnya zina, itu zina. Nah, kalau bahasanya diperhalus itu kan seakan-akan menunjukkan bahwa itu boleh, itu pekerja seksual itu kan dia mencari nafkah. Tidak bisa, tidak boleh. Yang namanya zina itu tetap saja dia adalah haram. Tapi Rasulullah sudah mengingatkan pada satu zaman nanti itu orang akan menganggap bahwa zina itu perbuatan yang dibolehkan dengan bahasa lain, yaitu bahasa PSK, pekerja seks komersial. Sekarang kan boleh itu kalau PSK. Zina yang tidak boleh. Nah, itu bahasa ini sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah al-harir, sutra. Nggak tahu sekarang itu ada bahasa lain tentang sutra, tapi yang jelas bahwa sutra itu dibolehkan untuk kaum wanita dan tidak dibolehkan untuk kaum lelaki, kecuali itu pun juga kecualinya adalah kalau dia sedang sakit. Dahulu orang pakai kain sutra itu sebagai obat. Jadi kalau untuk obat apa nih? Hikah itu yang gatal-gatal. Itu dahulu dia pakai sutra, kain dari sutra, walaupun dia laki-laki. Alasannya adalah sakit. Tapi kalau wanita tidak. Maka di dalam hadis yang lainnya, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang an nashraba fi aniyati zahabi, untuk minum dari bejana atau ania itu bejana atau gelas atau piring ya ania dari emas, wal fiddah, dan juga dari perak. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menggunakan piring gelas kita terbuat daripada emas dan perak. Itu berlaku untuk semuanya. Tapi kalau untuk perhiasan memakai pakaian, maka disebut al-libas, itu kan pakaian memakai emas, itu laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, apalagi pakai anting-anting emas, pakai kalung emas. Padahal dia laki-laki, sudah menyalahi dua larangan itu. Larangan pertama adalah larangan memakai emas bagi laki-laki, dan larangan kedua adalah tasyabbuh biqaumin. Dia menyerupai itu perhiasan kan itu pakaian wanita. Laki-laki tidak boleh pakai anting-anting. Enggak apa-apa kan perak, bukan emas, bukan perak. Yang dilarang kan emas dan perak. Ya itu kaitannya dengan jenis pakaiannya. Tapi kalau ini terkena lagi dengan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru atau mengikuti itu pakaian atau pakaian wanita, maka dia kalau dibilang dia ini bukan jantan, dia marah itu kalau dibilang itu. Tapi kalau pakaiannya pakaian seperti wanita, dia marah. Itu. Dibilang dia wanita atau apalagi itu namanya itu dia marah. Nah itu jadi pertama dalam hadis ini menyatakan bahwa untuk perabotan rumah tangga kita tidak boleh menggunakan emas ataupun perak. Tapi kalau untuk pakaian dalam arti untuk cincin misalnya, maka orang suka beralasan Nabi juga dulu pakai cincin. Iya, Nabi dulu cincinnya itu memang untuk stempel gitu, tertulis Muhammad Rasulullah. Nah kemudian selanjutnya hadis ini mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahabi wal fiddah wa an na'kula minha. Jadi minum tidak boleh, makan juga tidak boleh, dan wadahnya dari emas dan perak. Lalu wa an labsil harir, larangan juga berlaku untuk memakai sutra. Sutra bagi laki-laki pakaiannya itu juga termasuk najlisah. Najlis andai misalnya dipakai untuk tadi itu kan wadah perabotan rumah tangga. Misalnya kursinya dipakai alasnya tapi terbuat dari harir sutra, itu tidak diperbolehkan. Itulah beberapa hadis yang berkaitan dengan bab ini, yang pada dasarnya tentu masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dan ini. Kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Masih ada satu lagi, maaf. Ini satu lagi hadis yang berkenaan dengan perabotan rumah tangga ini. Nah, ini kaitannya malah justru ini dengan menulisnya, menggambarnya. Hadisnya begini bunyinya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalibul ila naqdaw. Rasulullah tidak pernah membiarkan di dalam rumah itu ada gambar-gambar. Tapi disebutkan sini adalah tasalib, gambar yang bercirikan salib. Itu tasalib itu. Salib, tanda salib.
kata Siti Aisyah radhiyallahu anha itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Daud dan Imam Ahmad. Dalam lafaz yang lain oleh Imam Ahmad dikatakan lam yakun yada fi baitihi sauban. Nah, ini. Rasulullah juga tidak pernah membiarkan di dalam rumah itu ada pakaian fihi tasalib. Pakaian yang bergambar. Illa naqadahu, melainkan diganti. Nah, karena Rasulullah ketika mau salat melihat di atas dinding itu ada gambar-gambar. Selesai salat kemudian dia perintahkan Siti Aisyah untuk menurunkannya. Ya. Begitu juga dengan ketika ada sahabat yang menghadiahkan padanya sebuah gamis, ya, thawb, baju, kemudian ternyata dia melihat itu ada gambar-gambar di baju. Kemudian setelah sholat dia suruh Siti Aisyah panggil orang yang menghadiahkan ini, minta ditukar saja ini, kembalikan padanya. Ini, secara halus saja dia memberitahukan kepada sahabat-sahabat bahwa hal-hal semacam ini tidak dibenarkan. Artinya apa? Ketika Rasulullah sudah memberikan contoh, mereka para sahabat dan serta-merta untuk mengikuti. Oh, ini tidak boleh menurut Rasulullah, ini tidak boleh, ini boleh. Nah, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan atau mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Apalagi lebih keras lagi yang berkaitan dengan gambar sini. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnari. Semua orang yang musawwir artinya pelaku gambar, pelukis kalau sekarang ini kita sebutkan. Kata surah ini kan juga dalam terjemahan bisa berarti foto. Maka setiap tukang foto finnar, wah ini gawat ini itu. Musawwir itu artinya pelukis, penggambar dan juga pemoto. Karena hasil yang di foto itu namanya surah. Hasil yang digambar juga namanya surah. Hasil yang dilukis juga namanya surah. Maka kata Rasulullah, pelaku surah, kullu musawwirin finnar. Yuja'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan. Maka akan dibikin nanti pada hari kiamat nanti, di neraka nanti itu, setiap satu gambar yang dibuat, yang dilukis itu akan tu'adzabuhu fi jahannam, akan diazab. Setiap lukisan yang dibuat akan diazab. Nah, berapa banyak lukisan yang dibuat itu? Fa in kunta la budda, kata Rasulullah, kalau engkau mau melakukannya, fa in kunta la budda fa'ilan, kalau engkau mau melakukannya, menggambar, melukis ini, memoto ini, faj'alis syajar, maka silakan gambar pohon saja. Syajar maaf la nafsalahu, dan yang tidak bernyawa. Atas dasar hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, inilah kemudian para ulama mengatakan bahwa melukis atau menggambar yang tidak bernyawa seperti gambar pemandangan boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau ada nyawanya di situ, nah itu yang kata dalam hadis Rasulullah tadi, katanya pada hari kiamat nanti setiap gambarnya akan diperlihatkan dan akan diazab. Setiap gambar yang itu. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan alladzina yasnauna hadis suwar, ya. Mereka yang membuat gambar-gambar seperti ini, lukisan seperti ini, yu'adzabuna yaumal qiyamati, disiksa, diazab pada hari kiamat nanti, ya. La yuqalu lahum, kemudian dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang kamu sudah bentuk ini. Nah, artinya bagaimana mungkin? Berarti kan dia diazab selama-lamanya, dituntut. Kalau dia sudah bisa menghidupkan, mungkin akan berhenti. Nah itu. Jadi
Itu menggambarkan, para ulama menyatakan bahwa itu gambaran bahwa melukis, menggambar sesuatu yang bernyawa itu hukumnya haram. Haramnya haram, bukan ini lagi, haram berat gitu. Karena azabnya, siksaan, ancaman pada hari kiamat juga sangat sangat berat sekali itu. Sekarang kita baru tahu, oh hikmahnya kenapa itu dilarang melukis, menggambar. Sampai hari ini kan kita tidak tahu rupa Rasulullah SAW. Coba kalau itu tidak ada larangan seperti ini, mungkin Rasulullah akan dilukis, karena dahulu juga tukang lukis kan banyak. Dia bisa melukis wajah seperti foto, seperti surah dalam foto sekarang ini. Dan mungkin akan lebih gampang lagi orang melecehkan diri Rasulullah SAW dengan. Tapi yang jelas bahwa semua yang disyariatkan dalam agama kita pasti ada hikmahnya di dalamnya. Ya. Itu yang terkait dengan lukisan. Ini surah foto saja, seperti foto sekarang kan sudah banyak disalahgunakan. Orang yang tidak punya kesalahan apa-apa sengaja difoto bersanding dengan wanita yang lain, kemudian diisukan bahwa ini. Nah itu semua lahir daripada surah tadi itu. Maka ada hukum dalam Islam, ada tujuannya, ada tindakan preventif, pencegahan, dan ada juga hukuman dalam arti memang kalau dia berani juga melakukannya maka dikenakan hukuman. Seperti misalnya ada orang mengatakan, waduh kalau orang mencuri kok sadis sekali harus dipotong tangannya. Padahal itu kan hukuman preventif. Dengan seperti itu maka orang akan berpikir dua kali kalau dia mencuri. Tapi kalau hukumannya hanya hukuman penjara, ya pikir banyak duitnya, dia bisa masuk penjara, anak istrinya bisa dibiayai, dan dia juga bisa keluar masuk penjara. Ya seperti hotel saja itu dia di sana tuh. Nah itulah banyak hal yang kita peroleh hikmahnya dari hanya sekedar sebuah aturan tentang bagaimana adab kita berpakaian. Ya. Mulai dari yang pertama adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menutup aurat, dan ketiga maslahatnya untuk kehidupan lebih umum lagi, ya. Demikian saudara Hayat, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Terima kasih. Ya. Jazakallah Ustaz atas ilmunya tentang adab berpakaian. Ya. Jadi Islam itu memberikan kita peringatan agar kita selalu menutup aurat kita. Dan tadi juga Ustadz tadi menyinggung tentang hukum dari menggambar makhluk hidup itu. Baik, selanjutnya kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sebelum itu, diingatkan kembali kepada seluruh peserta kajian untuk mengisi daftar hadir pada link ipb.link/hadir-kkbm. Baik, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand dan berbicara setelah dipersilakan. Jika tidak memungkinkan, silakan bertanya di kolom chat dengan pertanyaan yang sesuai dengan temanya, dan nanti insya Allah akan dibacakan oleh moderator. Pertanyaan pertama dari Ibu Tri Suswantoro. Pertanyaannya, apakah untuk akhwat pakaiannya harus berwarna hitam dan tidak boleh bermotif, Ustadz? Ya. Kita mengambil contohnya dari Rasulullah SAW. Begitu juga dengan para akhwat, ya, para wanita-wanita mukmin, apakah itu melalui yang dia dengar dari Rasulullah atau yang dilakukannya, maka tadi Rasulullah lebih senang dengan pakaian yang berwarna
tidak syuhrat, tidak mengundang perhatian. Hingga misalnya saja kalau wanita-wanita, ini kan juga terkait dengan budaya ya. Kalau di negara-negara Arab kan budayanya dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah, sehingga wanita-wanita pada umumnya itu memakai pakaian yang gelap, hitam. Karena ini juga salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga dalam sebuah riwayat menganjurkan kepada kaum wanita untuk itu. Ya, malah pada waktu musim haji katakanlah ya, yang pada umumnya semua ya jamaah haji baik laki-laki dan perempuan itu pakai pakaian yang putih. Tapi kalau orang-orang Arab dia ingin menampakkan pakaian yang lebih nyunah menurut dia, yaitu untuk wanita memakai pakaian yang gelap, ya. Di antaranya adalah warna hitam. Sedangkan kalau untuk laki-laki ya, dibolehkan baik yang putih maupun yang hitam. Tapi pada musim haji rata-rata itu orang semuanya menggunakan yang putih, mengambil sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya tidak ada larangan misalnya wanita memakai pakaian biasanya yang sunnahnya itu justru yang berlakunya pada laki-laki ya, kalau putih. Tapi kalau untuk wanita pakaian yang gelap atau apalagi seperti yang hitam itu dengan maksud supaya tidak menjadikan syuhra, itu mengundang perhatian dari orang-orang terutama kaum lelaki. Nah, kita misalnya di Indonesia dia pakai pakaian yang berwarna-warni misalnya tuh ya tidak apa-apa dari sisi ini. Walaupun syuhra itu lebih ditekankan pada yang yang aneh gitu, sehingga mengundang perhatian orang gitu. Yang tidak biasa dipakai sehari-hari. Prinsipnya adalah syarat pakaian bagi wanita kan untuk menutup aurat seluruh tubuhnya, tidak ketat ya, harus longgar, kemudian warnanya itu warna yang tidak mengundang perhatian, ini warna yang gelap itu. Kemudian juga tidak tembus pandang, tidak sempit. Nah, itulah yang harus diperhatikan bagi kaum wanita. Adapun warna tadi ya tidak harus selalu dalam warna yang hitam. Sekarang justru wanita-wanita muslimah senang dengan yang hitam, gitu. Dan penampilan mereka juga lebih meyakinkan itu daripada yang lain-lain ya. Jadi itu tidak apa-apa ya memakai pakaian yang selain daripada warna hitam, tapi asal tidak menyolok ya mengundang perhatian. Ya begitu. Baik Ustaz, jazakallah atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Jumila Susanti. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf punten izin on mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, bagaimana cara kita yang pernah menjadi seorang penggambar? Nah, tapi kita tidak melakukannya lagi Ustadz, apakah kita masih dituntut atau tidak? Nah, setelah itu saya ingin bertanya juga Ustadz, ketika kita memiliki banyak baju yang bergambarkan makhluk hidup, nah apakah kalau dibuang tentu itu akan menjadi mubazir, tapi ketika kita bagikan mungkin itu akan mengalirkan dosa juga bagi kita yang membagikan Ustadz. Nah, itu gimana Ustadz? Dan juga Mira pengen nanya, apa hukum bagi wanita yang mengupload fotonya di sosial media, tetapi dia menutup auratnya dengan lengkap Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan ini, sudah dicatat Ustaz Hayat? Ya. Ustaz, insya Allah dicatat. Ya, jadi yang pertama. Tadi mungkin yang terakhir dulu Ustaz, bagaimana hukumnya? Ya.
bagaimana mengupload foto di itu pada pakainya sudah rapi gitu aja. Gitu. Paling tidak akan menimbulkan fitnah di situ. Ya. Apa tujuannya itu? Kalau tidak karena untuk mempamerkan diri. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan hadis yang berkaitan dengan orang yang memakai pakaian yang menjulur ke bawah dengan tujuan tadi itu untuk khuyala itu. Mestinya kalau tidak ada keperluan, kalau keperluannya untuk apa misalnya, untuk identitaskan di KTP atau di paspor, itu kan sesuatu yang boleh saja. Itu. Tapi kalau kemudian dipamerkan, itu nanti khawatir kita lahir ada unsur pameran, ria, dan nanti menimbulkan ada rasa takabur, sombong. Saya seperti ini loh. Ini. Nah, oleh karena itu hendaknya dihindari, hendaknya dijauhkanlah hal-hal yang menimbulkan syubhat, menimbulkan fitnah. Ya. Kita diam saja, ya, tidak melakukan apa saja. Orang kalau niatnya untuk mencelakakan kita, dia cari-cari fotonya mana, kemudian dia coba membuat berita dengan itu tadi, fitnah macam-macam itu. Jadi tadi kita ungkapkan bahwa kenapa Rasulullah kok melarang orang foto itu, sejauh itu sampai itu. Padahal kan orang hanya niatnya untuk menggambar, tidak ada niatnya untuk menyebar. Nah, inilah kemudian ada sebagian ulama mengatakan apabila yang difoto ini tidak ada niat untuk kalau dahulu kan patung atau gambar ini ada unsur menyembahnya itu. Maka kalau sekedar foto saja itu tidak apa-apa. Cuma kalau kemudian itu dipamerkan, ya di-upload sebagai apa, itu sebaiknya dihindari saja. Karena kita khawatir ini akan mengundang fitnah tadi, ya. Siapa tahu dia satu saat itu orang menggunakan foto kita lalu kemudian menyebarkan fitnah dengan menyandingkannya pada orang yang tidak dikenal, bukan suaminya, bukan keluarganya. Itu yang mungkin salah satu hikmah kenapa Islam selalu menunjukkan kepada kita hal-hal yang sebetulnya belum terjadi, tapi jauh hari Islam sudah melarang itu. Itulah yang kita katakan tindakan preventif sebelum terjadi. Biasanya sudah terjadi baru kita gigit jari. Kenapa tidak dari dahulu kita lakukan? Jadi saya kira itu perlu dihindari. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya, jika kita mempunyai baju yang bergambar makhluk hidup, terus kalau kita buang mubazir, itu Ustaz. Ya, jadi pertanyaan pertama dan kedua itu, pertama adalah dia menggambar, ya, tapi kemudian sekarang dia bertobat, dia tidak melakukan lagi, apakah itu dosanya masih tetap sampai di bawah hari kiamat atau tidak? Kemudian baru baju yang bergambar itu mau dimusnahkan atau apa begitu kan, ya? Ya, dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama dulu kita jawab mengenai jadi pertanyaan yang pertama tadi tentang dia dahulunya tukang gambar, ya, pelukis lah, kata pelukis itu. Nah, sekarang dia sudah sadar bahwa itu dilarang dalam Islam. Menggambar, melukis dalam pengertian melukis pemandangan itu tadi kita sebutkan tidak apa-apa. Tapi kalau melukis dalam arti melukis yang bernyawa, itu yang hendaknya dijauhi. Gitu. Karena hadis tadi berkaitan dengan orang yang melukis atau menggambar sesuatu yang bernyawa, tidak hanya manusia, termasuk binatang juga. Gitu. Kecuali kalau untuk tumbuh-tumbuhan, pemandangan saja, itu tidak apa-apa. Jadi misalnya itu merupakan suatu keahlian dan peluang untuk mendapatkan suatu hasil, asal tidak melukis yang bernyawa, itu tidak apa-apa.
Tapi kalau misalnya dia menghindari supaya lebih bersih karena dia kepingin taubat dari perbuatan yang dahulu itu melukis yang bernyawa dan kemudian sudah banyak hasilnya merusak orang lain, misalnya dia bertobat dan menjauhi itu semuanya. Kalau Allah maha menerima taubat manusia. Dalam hadis Rasulullah sebutkan, jika dia datang dengan dosa sepenuh langit dan bumi ini dan niatnya untuk bertobat kepada Allah, dan dia datang dengan berjalan kaki, Allah sambut dengan berlari. Walaupun dosa itu besar. Artinya apa? Kalau dia sudah bertobat dan tidak akan lagi melakukan hal itu, maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan taubatnya diterima sehingga tidak akan terkena nanti ancaman di hari kiamat nanti. Apalagi saat dia lakukan itu dia tidak mengerti hukum. Yang menjadi masalah adalah sudah mengerti bahwa ini dilarang tapi dia melanggarnya. Itu yang tadi disebutkan batarun atau ghamtul haq, batarul haq, yang menolak kebenaran, tahu bahwa itu hukumnya dilarang tapi dia melakukannya. Itu. Jadi dua hal sini, kalau dilakukan dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya, mudah-mudahan itu termasuk dalam hadis Rasulullah, rufi al-qalam minal khata' wan nisyan, akan dimaafkan oleh Allah karena dia lakukan tidak dalam keadaan kesengajaan. Dan yang kedua, kalau memang itu dia sudah tahu hukumnya tapi dia lakukan juga berdosa, maka jalannya untuk bisa selamat daripada ancaman Allah adalah dia harus bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, tidak boleh mengulanginya lagi, dan justru dituntut untuk merubah sikapnya, perbuatannya dengan amalan-amalan yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi, selain daripada pekerjaan itu ditinggalkan. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, pakaiannya ini banyak bergambar. Ya, disedekahkan apa boleh atau tidak itu? Disedekahkan sama siapa gitu misalnya. Kalau disedekahkan pada orang sama saja dan kita membantu orang berbuat yang dilarang oleh Allah. Dan sedekah itu hanya diterima oleh Allah kalau sesuatu yang halal. Kalau tidak halal itu dalam hadis Rasulullah disebutkan la innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka apa namanya tuh? Pertanyaannya adalah pakaiannya mau diapakan gitu ya. Berikan saja kepada, mungkin begini ya. Ada orang yang fakir miskin yang tidak punya pakaian sama sekali dan dia pakai itu dalam keterpaksaan. Ya. Kalau unsurnya terpaksa kan dia lakukan, semua yang tadinya diharamkan juga bisa jadi tidak terkena dosa gitu. Nah, ini masalahnya adalah banyak sekali baju-baju yang kalau bergambar dalam pengertian gambarnya pemandangan saja tidak apa-apa ya. Tapi kalau itu ada bentuknya nyawa manusia atau ada gambar binatang, maka itu bagaimana? Apakah dibakar atau dimusnahkan dengan cara bagaimana? Atau tadi pertanyaan disedekahkan kepada orang ya. Jadi ya sebaiknya begitu. Kita pertama sudah sadar ini, kemudian kita tidak mau makainya. Hanya jadi masalah adalah mau dikemanakan bajunya. Berikan saja kepada orang-orang yang memang dia tidak terkena hukum taklif. Ya. Misalnya apa? Yang tidak terkena hukum taklif, yang bukan muslim, non-muslim, atau yang karena apa gila, ya, atau karena masih di bawah umur, tapi memang sebagai orang tua kan kita mendidik anak-anak kita supaya pakaiannya yang bagus. Nah. Tapi jalan keluarnya mungkin seperti itu. Berikanlah kepada orang-orang non-muslim yang paling itu, terutama yang fakir miskinnya, itu. Atau kemudian kepada orang-orang mukmin tapi yang tidak
termasuk mukallaf yang belum terkena hukum taklif, yaitu misalnya orang yang gila atau orang-orang tua misalnya di panti-panti asuhan gitu kan. Karena hikmah daripada larangan ini kan kaitannya dengan tadi ada syuhro, ada memperlihatkan tentang kesombongannya. Jadi salah satu caranya ya limpahkan atau berikan ya, ke pantai-pantai jompo untuk dipakai di sana. Ya. Mudah-mudahan dia tidak terkena kepada larangan ini karena dia sudah tidak apalagi dibebankan ketentuan syariat, ya, hukum taklif. Ya. Jazakallah atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Alfani Bisri. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Singkat saja, begini Ustadz, bagaimana parameter untuk gambar yang bernyawa itu? Maksudnya parameter di sini, apakah menggambar di situ, misal bernyawa itu mempunyai maksud tertentu gitu? Atau misalkan saya saya punya ini hobi menggambar saya itu apakah dilarang misal gambar bernyawa, atau mungkin mahasiswa kedokteran itu menggambar hewan gitu, itu bagaimana? Ya. Makasih. Ya, itu sama dengan ketika ada seorang ulama ditanya tentang dia itu keras itu mengharamkan memoto. Foto itu kita foto tapi ketika ada hajat, ada kebutuhan itu ada kebutuhan yang memang tidak bisa terpenuhi kecuali harus dengan melakukan itu, maka itu dibolehkan. Karena itu tadi mengenai foto, kalau digunakan untuk pas foto atau untuk untuk paspor atau KTP, dan itu kan sesuatu yang dibutuhkan, maka itu boleh. Begitu juga dengan misalnya di Fakultas Kedokteran, dia perlu ini membuat sketsa atau apa itu, ini karena kaitannya dengan al-hajah. Jadi itu tidak apa-apa. Walaupun nih para ulama tadinya kan berbicara tentang patung. Surah itu, patung itu juga namanya surah. Nah, salah satu contoh patung, ya. Sehingga dalam hadis misalnya Rasulullah tadi yang menganjurkan orang untuk menghadiri undangan. Satu hari dia datang ke tempat undangan itu, dia melihat di depan rumah ada surah. Surah itu apa? Itu patung. Patung, apakah patung bentuknya manusia atau hewan? Yang jelas itu yang bernyawa. Ya kembali lagi itu. Nah, kemudian situlah para ulama mengatakan tadi itu motifnya apa nih? Kalau dia buat itu seperti contohnya boneka itu juga kan surah juga. Kalau dia buat itu dengan tujuan untuk disembah, maka itu haram hukumnya. Tapi kalau dia buat itu tidak ada tujuan kecuali hanya untuk mainan saja, itu boleh. Nah, itu pun juga masih dibantah oleh para ulama. Kan di dalam hadis ini tidak ada disebutkan tentang motif membuatnya. Yang penting orang yang menggambar itu, yang membuat surah, gambaran yang bernyawa itu, dia akan diazab di hari kiamat nanti. Maka kemudian dia membolehkan. Gitu. Wah, tapi ini terlalu lemah ya pendapatnya, karena tidak ada dalam hadis menyatakan bahwa yang dilarang itu hanya yang dengan niat untuk disembah. Itu kaitan dengan patung tadi. Apakah disembah atau tidak, pokoknya kalau membuat patung dalam bentuk rupa yang bernyawa, itu tidak dibolehkan. Itu yang tadi Islam lebih pada menetapkan tentang tindakan pencegahan. Sekarang mungkin tidak disembah, tapi tidak tahu ke depannya bisa orang akan mengkultuskan, memuliakannya atau lain-lain sebagainya itu. Sehingga jangankan hanya pada patung, foto ini.
foto kita. Para ulama membahas juga tentang apakah boleh juga itu kita punya foto kita gantung di atas di dinding ya, di ruang tamu atau di mana-mana. Itu sebagian mengatakan itu kan tidak ada niat untuk menyembah, mengkultuskan, muliakannya. Tapi yang berpikir, yang berpendapat ekstrim kan tidak ada ketentuan seperti itu. Pokoknya namanya suara itu tidak boleh kita lakukan atau kita pamerkan di situ. Lalu yang mengatakan bahwa kebolehan kecuali karena seperti boneka, ini karena ada dalilnya bahwa di rumah Siti Aisyah pada waktu masih kecil dia punya boneka kesayangan yang dia pakai untuk main-main. Andaikan itu dilarang, tentu Rasulullah sudah mengingatkan kepadanya. Sehingga dalam kaitan dengan patung boneka itu selama itu adalah patung boneka yang memang dibuat untuk mainan, itu sebagian membolehkannya. Sebagian lain mengatakan untuk tindakan preventif lebih baik kita jauhi saja. Gitu. Maka begitu juga dan hukum tadi melukis, terutama bagi para mahasiswa di Fakultas Kedokteran, itu kaitannya dengan sesuatu yang dibutuhkan sekali, tanpa itu tidak bisa diketahui secara detail apa seluk-beluknya itu. Maka hal semacam itu dibolehkan karena ada kebutuhan yang sangat diperlukan. Baik Ustaz. Iya. Ya, jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rosi Utami. Pertanyaannya yaitu, jika dalam perjalanan jauh demi mempertimbangkan keselamatan, apakah seorang akhwat boleh menggunakan celana yang longgar namun bajunya cukup panjang hingga menyentuh lutut? Apakah secara adab diperkenankan, Ustaz? Ya. Tadi prinsipnya adalah pakaian untuk wanita tidak membentuk memperlihatkan bentuk tubuh. Nah, kalau dia pakai celana kemudian pakai lagi baju luar untuk menutupi itu, maka itu masih dalam batas-batas yang dibolehkan ya. Oke, baik Ustaz. Selanjutnya dari Saudari Salwa Mumtaza. Pertanyaannya, bagaimana adab berpakaian seorang wanita yang baik ketika berada di dalam rumah, Ustaz? Ya. Ketika dia berada dalam rumah, itu dia punya hak bebas untuk dalam kaitan dan berpakaian. Gitu. Tapi apabila datang tamu yang bukan mahramnya, maka dia harus memakai pakaian yang menutup sesuai dengan pakaian ketika dia keluar. Gitu. Selama tidak ada tamu atau orang asing, katakanlah saja itu orang yang bukan mahramnya, maka dia dibolehkan untuk memakai pakaian dalam batas yang tentu biasa lah sehari-hari itu. Kadang-kadang kita kan untuk meniru-niru saja budaya dari luar itu. Unsurnya unsur budaya lagi di sini. Orang dari luar tidak hanya di dalam rumah, di luar pun juga dia bisa memakai pakaian yang terbuka aurat sebegitu bebasnya. Kemudian kita tiru-tiru di dalam rumah juga. Ini dalam kaitan dengan pendidikan. Jadi anak-anak kita biasakan untuk memakai pakaian yang apa namanya, yang sopan ya, pakaian yang sopan. Jangan karena pengaruh tadi itu budaya kita lihat para turis asing ya di tengah pasar di mana-mana berpakaian seperti itu, lalu dengan alasan bahwa kita dalam rumah ini tidak apa-apa ya, karena kalau kembali kepada
kebiasaan dalam rumah tangga Muslim itu justru ada pendidikan khusus. Anak-anak itu dibiasakan untuk membiasakan menutup auratnya secara baik. Paling tidak adalah ya misalnya dalam rumah tidak seperti tadi, tidak seperti sampai pakaiannya pakai celana pendek itu, atau baju juga baju kaos kutang atau apa, itu kan tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Ya, beda dengan kalau suami istri dalam kamar, itu beda. Jadi kalau di luar itu di dalam rumah tangga, anak-anak harusnya diberikan pendidikan yang baik sehingga dia terbiasa, sedikit pun dia akan malu itu. Tapi kalau sudah dibuat dia berani membuka auratnya walaupun dalam rumah, itu nanti kita khawatir akan terbawa kebiasaan itu keluar. Jadi ini lebih pada sifatnya mendidik anak-anak kita agar berpakaian pun sopan santun, tidak asal karena meniru budaya-budaya dari luar. Saya kira itu yang perlu kita perhatikan, ya. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya dari Saudara Ahmad Turhafid dari Karawang. Ya. Pertanyaan tentang gambar atau foto yang bernyawa dilarang. Ya. Bagaimana terkait gambar atau foto pembicara yang dipasang pada poster kajian atau tabligh akbar, Ustaz? Ya. Foto itu, ya, tadi saya sudah katakan bahwa berbeda dengan lukisan, berbeda juga dengan patung. Ya. Jadi kalau foto itu kan memang hasilnya dari sinar. Memang jadi perdebatan juga oleh para ulama, tetapi umumnya ya, tadi saya katakan bahwa ada yang sangat ekstrim sekali sehingga melarang sama sekali foto itu. Itu zaman tahun 70-an tuh kalau jamaah haji sampai bawa fotonya dirampas oleh askar, oleh polisi, kemudian dihancurkan di depan itu tuh, karena mereka menganggap bahwa itu diharamkan. Nah, jadi dari sisi ini, apabila itu adalah foto dalam hasil di banner-banner itu semuanya itu hasil dari foto ini, itu masih dibenarkan, apalagi digunakan untuk kebutuhan tertentu seperti tadi itu, ya, poster itu. Cuma memang ada ada efek negatifnya kan, seperti kemudian nanti dibakar, diinjak-injak gitu. Oh ya, kalau sama sekali tidak ada kan nggak akan terjadi acara bakar-bakar atau injak-injakan itu. Nah, itulah salah satu contoh bahwa kalau orang tadi kan berpegang pada udah tidak usah lagi ada pakai foto-foto, bagaimana nanti kan pas foto kita atau di paspor, di KTP. Nah, jadi itu dasarnya tadi kebutuhan yang memang tidak bisa dihindari, maka itu dipakai. Adapun kaitan dengan poster yang hasil daripada foto itu tadi, bahwa selama itu bukan dalam bentuk lukisan atau gambar, masih sebagian masih membolehkan, hanya tadi efek negatifnya, jadi akhirnya diinjak-injak, dibakar-bakar dan lain sebagainya itu. Andaikan itu tidak ada kan orang tidak tersinggung, fotonya tidak ada gitu. Tapi itulah yang terjadi. Selama itu masih menjadi sebuah kebutuhan dan itu juga satu yang baik, misalnya untuk poster itu, maka itu masih dalam batas-batas yang dibolehkan apabila tidak digunakan untuk hal-hal yang menimbulkan kekacauan atau menimbulkan kemudaratan baik bagi yang bersangkutan ataupun yang lain-lainnya. Itu. Dan prinsipnya adalah tidak boleh membahayakan dan dibahayakan. Oke, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita cukupkan saja untuk sesi tanya jawabnya. Kami mohon maaf kepada peserta kajian
atas pertanyaan yang belum dapat dijawab karena terbatasnya waktu. Selanjutnya akan ada kesimpulan atau penutup dari narasumber kita untuk menutup materi kajian pada sore hari ini. Dipersilakan, Ustaz. Ya, para peserta kajian kaum muslim dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang mengatur seluruh segi kehidupan kita sampai kepada hal yang kita sedang bahas ini. Kadang-kadang kita menganggap bahwa ini bukan urusan ibadah, tapi dalam agama kita semuanya terkait dengan aturan hidup. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya kita berkomitmen selalu apabila ada perintahnya jelas dari Al-Quran dan Sunnah, kita penuhi itu, kita upayakan untuk melakukannya. Apabila ini terkaitnya dan masalah-masalah khilafiyah, ada perbedaan pendapat, maka di saat kita mengambil satu pendapat, tentunya kita juga tidak serta-merta menganggap bahwa pendapat yang lain ini tersesat atau salah atau dosa, tapi kita harus juga menghormati pendapat orang lain. Ya. Dan apa yang kita bahas tadi itu juga ada beberapa hal terkait dengan beda pendapat di kalangan para ulama, terutama yang menyangkut foto ini. Kalau dia misalnya saja berpendapat yang berbeda dengan kita, nah itulah sudah ada dalam kitab-kitab fikih yang membahasnya. Nah, oleh karena itu kita lebih bersikap pada tindakan menyelamatkan diri, lebih baik daripada sudah sudah basah kuyup baru kita misal. Lebih baik kita menghindari diri dari melakukan sesuatu, apalagi masih yang berhubungan dengan masalah syubhat. Nah, oleh karena itulah marilah kita dengan kajian-kajian seperti ini untuk lebih berpikir secara logis bahwa pada dasarnya Islam menghendaki kebaikan umatnya, tidak untuk memberatkan ataupun untuk menyusahkan. Ya, karena Allah sendiri menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali meringankannya. Tentu keringanan ini juga sudah kita bahas sebelumnya dalam ibadah yang praktis saja, ibadah-ibadah ritual saja yang wajib dan tidak dilakukan pun masih ada keringanan. Ya. Oleh karena itu untuk menambah wawasan kita bahwa ternyata ada hukum-hukum yang mungkin kita sebelumnya tidak tahu. Sekarang setelah kita tahu, maka kita harus mengambil sikap yang lebih selamat dalam hal ini. Saya kira demikian. Baik, Ustaz. Jazakallah atas kesimpulannya. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, berakhir pula lah kajian Kitab Bulughul Maram pada sore hari ini dengan tema adab dalam berpakaian. Kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Kiai Haji Muhammad Abbas Aula Al-Mahai. Semoga Allah selalu menganugerahkan kesehatan dan kekuatan kepada beliau dan keluarga. Amin. Amin. Lalu telah dikirim di kolom chat barcode infak Masjid Al-Huriyah. Bagi jamaah yang ingin berinfak melalui Masjid Al-Huriyah, silakan mengakses barcode tersebut. Ya, selanjutnya untuk menutup kajian kita pada sore hari ini, marilah kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hayat Rizkysyah dari Pusaka Al-Huriyah. Kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya selama kajian ini berlangsung. Semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu lagi di kajian Kitab Bulughul Maram pekan depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada yang banyak bertanya, ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas bergabungnya dengan kita. Sama Ustaz. Ya.
Baik, saya juga pamit nih. Ya, siap, Jadi, Ustaz. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir, Ustaz. Ya.